Edunitas, being successful is easy. Universitas Teknologi Nusantara. Berlokasi di Jalan Kedung Halang Pemda, Pangkalan 2 nomor 66, RT 1 RW 2, Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, 16158. Visi dan misi Universitas Teknologi Nusantara. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang sangat gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Di Universitas Teknologi Nusantara menyelenggarakan program perkuliahan karyawan atau P2K untuk mengakomodir para pekerja, karyawan, dan masyarakat luas untuk meningkatkan jenjang pendidikan serta jenjang karir. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang perkuliahan. Gedung kampus terpadu, ruang kelas yang nyaman, ruang praktik laboratorium teknik elektro dan teknik industri, ruang rektor, ruang wakil rektor dan dekan, ruang tamu, ruang meeting, lapangan olahraga, ruang sekretariat akademik, tempat parkir yang luas. Universitas Teknologi Nusantara telah bekerja sama dengan PT Global Indah Utama. Rute angkutan umum menuju Universitas Teknologi Nusantara.
kuliah sekarang juga, sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Tersedia program perkuliahan karyawan, blended atau online. Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuka website edunitas.com atau bisa menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Edunitas, being successful is easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Cynthia Putri dari Prodi Akuntansi semester 3 Fakultas Ekonomi. Saya di sini ingin memenuhi tugas video dari mata kuliah Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto. Baik, langsung saja saya akan membahas presentasi tentang CRM. CRM yaitu Customer Relationship Management. Apa sih CRM itu? CRM adalah Customer Relationship Management, strategi bisnis yang bertujuan untuk mengelola dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. CRM membantu perusahaan memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan, serta mengoptimalkan interaksi dengan mereka untuk meningkatkan loyalitas, kepuasan, dan retensi pelanggan. Di sini ada beberapa manfaat dan tujuan dari CRM. 1. Meningkatkan hubungan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang cepat dan responsif. Terus kita juga bisa mendengarkan masukan pelanggan dan langsung ditindaklanjuti. Yang kedua ada meningkatkan retensi pelanggan, yaitu bisa dengan membangun hubungan jangka panjang melalui komunikasi berkala, serta bisa memberikan program loyalitas diskon atau diskon khusus bagi pelanggan lama atau loyal customer. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kita bisa menunjukkan apresiasi misalkan dengan ucapan terima kasih atau memberikan hadiah kecil. Dan kita juga bisa menjadikan pelanggan merasa dihargai dengan menjadikan bagian penting dari bisnis kita. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Yang pertama bisa mengotomatiskan proses bisnis. Ini bisa digunakan, kita bisa menggunakan software atau sistem digital seperti ERP atau CRM untuk menggantikan tugas manual. Yang kedua, kita bisa menghemat biaya. Kita bisa mengurangi pemborosan dengan mengelola inventaris dan sumber daya secara efisien. Bisa juga kita mengalihkan proses manual ke otomatisasi untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan transparansi data. Kita bisa menggunakan sistem digital yang bisa diakses oleh pihak terkait secara real time. Jadi kita juga bisa menerapkan audit trial untuk melacak perubahan atau aktivitas data. Manfaat yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang pertama bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kita bisa otomatisasi tugas-tugas rutin seperti penjadwalan follow up dan pengiriman email, dan bisa menggunakan dashboard CRM untuk memantau kinerja tim secara real time. Yang kedua, mengurangi kesalahan. Kita bisa menggunakan template standar untuk komunikasi dan laporan agar lebih konsisten, serta validasi otomatis saat input data untuk mencegah kesalahan sejak awal. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Kita juga bisa menggunakan fitur catatan aktivitas dan komentar karena untuk memungkinkan kerja tim yang akan sinkron. Manfaat yang keempat dengan keunggulan lainnya. Misalnya meningkatkan penjualan, kita bisa otomatis follow up dan pengingat membuat tim sales lebih responsif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemasaran dengan segmentasi pelanggan dalam CRM menggunakan kampanye yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. CRM juga menyediakan data real time dan laporan analitik yang akurat. Selanjutnya ada komponen utama dari CRM. 1. Operasional CRM atau otomatisasi penjualan layanan pelanggan. Otomatis penjualan ini sama
sales automation. Contohnya ada HubSpot, CRM, Salesforce, dan Sales Cloud. Fungsinya untuk mencatat interaksi penjualan secara otomatis seperti telepon, email, dan meeting. Yang kedua ada Analytic CRM, yaitu analisis data pelanggan untuk pengambilan keputusan. Contohnya ada di Salesforce, Einstein Analytics, Zoho Analytics, SAP Customer Data Platform. Yang ketiga ada Collaborative CRM atau integrasi dengan media sosial, email, dan chat. Itu juga sama, contohnya ada di Salesforce, Einstein Analytics, Zoho Analytics, SAP Customer, dan platform lainnya. Fungsinya chatbot untuk menjawab pertanyaan umum 24/7 ya, jadi 24 jam per 7 hari, jadi selalu on time. Nah, ada manfaat CRM bagi bisnis. 1. Meningkatkan retensi pelanggan. 2. Mempercepat respon ke pelanggan. 3. Meningkatkan efisiensi pemasaran. 4. Membantu personalisasi layanan. Nah, apa sih manfaat dari CRM itu bagi bisnis? Nah, CRM itu bisa membantu mencatat riwayat, interaksi, sehingga bisnis dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan personal. Dan CRM menyediakan laporan dan insight untuk memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan efektivitas strategi. Selanjutnya di sini ada contoh implementasi CRM di Indonesia. 1. Ada Tokopedia, yaitu CRM berbasis AI atau data analistik. Fiturnya rekomendasi produk, notifikasi diskon, layanan chat, customer service. Manfaatnya meningkatkan engagement pelanggan. Yang kedua ada Bank BRI, CRM perbankan, menggunakan BRI Touch untuk layanan nasabah via mobile. Manfaatnya memudahkan nasabah berinteraksi dan mengelola keuangan. Yang ketiga ada Traveloka, CRM di industri travel. Bisa memberikan rekomendasi tiket dan hotel berdasarkan riwayat pencarian. Fiturnya ada loyalty program untuk pelanggan setia. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus dari CRM, misalkan strategi Gojek untuk CRM ya. Aplikasi all-in-one, transportasi, makanan, pembayaran. Jadi kan kita semua bisa pakai Gojek ya, mesen makanan, kemana-mana bisa tinggal pegang handphone doang, tinggal mau kemana nih, mau mesen makanan apa, mau bayar apa, sekarang tinggal bisa satu aplikasi kan. Terus dia juga ada program GoClub dengan membership dengan poin dan diskon. Jadi kalau membership tuh kita bisa mendapatkan poin dan diskon yang lebih banyak. Layanannya juga 24 jam per 7 hari. Jadi dia always on time ya, always everyday deh, setiap hari tuh ada. Dengan customer support banget. Hasilnya bisa meningkatkan loyalitas pengguna hingga 70%. Untuk kita ya, untuk Gojeknya sendiri, penggunanya hingga 70%. Satu lagi ada contoh dari Starbucks misalnya. Dia ingin meningkatkan loyalitas pelanggan dengan CRM. Masalahnya Starbucks ingin mempertahankan pelanggan lama dan meningkatkan kunjungan berulang, terutama di tengah persaingan dalam industri kopi. Sekarang kan banyak kafe-kafe buat kopi-kopi gitu kan. Jadi si Starbucks ini gimana nih studi kasusnya? Solusi dari CRM-nya yaitu menggunakan sistem CRM terintegrasi dalam aplikasi mobile, menawarkan promo personal seperti diskon ulang tahun, atau penawaran minuman favorit. Hasilnya terjadi peningkatan signifikan dalam frekuensi kunjungan pelanggan. Program loyalitas Starbucks Rewards yang menjadi salah satu yang paling sukses. Nah, tren CRM di Indonesia dari 2004 sampai 2005
2025 ada AI dan chatbot, contohnya ada Halodoc. Sekarang siapa yang suka pakai Halodoc? Pasti semua pakai Halodoc ya, kalau misalkan lagi ribet malam-malam nggak bisa kemana-mana, nggak ada klinik yang buka, kita pakai Halodoc aja. Terus ada CRM berbasis cloud, contohnya Mekari Journal untuk UMKM. Ada integrasi dengan sosial media, contohnya Bukalapak menggunakan WhatsApp bisnis. Nah, kesimpulan dari semuanya ini adalah CRM bisa membantu bisnis memahami kebutuhan pelanggan. Kedua, perusahaan di Indonesia sudah banyak mengadopsi CRM untuk meningkatkan layanan. Yang ketiga, teknologi seperti AI, big data, dan otomatisasi akan semakin memperkuat CRM di masa depan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.